Masuk lagi ke Business Process Engineering. Tadi dijelaskan ada di enterprise, yaitu suatu information strategy planning-nya, kita sebut sebagai worldview-nya. Ada business area-nya. Ini kalau sistem engineering itu sendiri, secara detail di dalam dunia kerja seperti ini, istilahnya itu dalam enterprise ada business area-nya. Di mana business area-nya ini terdiri dari ada business area analysis atau domain view yang tadi membutuhkan processing requirement dari business area. Elemen view-nya mengacu kepada processing requirement-nya, business system design. Dari information system ini dipecah menjadi construction atau integration atau disebut sebagai detail view. Ini proses software engineering, business system design, dan juga construction dan integration. Jadi secara umum kalau seorang software engineering mengacu ke sininya, business system design dan construction dan integration-nya. Dari enterprise dipecah menjadi beberapa business area analysis. Business area analysis ini dipecah menjadi beberapa business system design. Dan dipecah lagi menjadi construction dan integration. Nah, ini ada 3 arsitektur yang berbeda yang bisa dianalisa dan didesain sesuai dengan konteks daripada tujuan daripada bisnisnya dan juga goal-nya, tujuannya. Mengacu kepada data arsitekturnya seperti apa. Ada lagi application arsitektur dan teknologi infrastruktur. Data arsitektur ini bentuk daripada data-datanya dan interaksi datanya seperti apa. Aplikasi arsitektur ini mengacu kepada arsitektur dari perangkat lunak tersebut seperti apa, aplikasinya seperti apa. Teknologi infrastruktur itu di mana untuk memprovide data arsitektur dan application arsitektur tersebut dibutuhkan perangkat lunak dan juga perangkat keras lainnya yang bisa memprovide semuanya, data arsitektur dan application arsitektur. Data arsitektur memprovide sebuah framework ataupun bentuk baku untuk kebutuhan informasi yang mencakup pada bisnis atau juga fungsi bisnisnya. Di mana arsitektur dari aplikasi itu mengacu kepada elemen daripada sistem yang merubah objek-objek di dalam data arsitektur menjadi fungsi bisnis. Artinya itu bagaimana setelah data arsitektur itu bisa digunakan di dalam perangkat lunaknya seperti apa, bagaimana interaksinya. Kalau data arsitektur itu apa sih bentuk dasar datanya, kalau yang ini aplikasi ini memanfaatkan data tersebut seperti apa, prosesnya seperti apa, objek-objeknya seperti apa, sehingga bisa diterapkan ke dalam proses bisnisnya. Teknologi menyediakan dasar daripada data dan aplikasi data dan application arsitektur data dan arsitektur aplikasi, di mana infrastruktur ini menyediakan hardware dan software yang digunakan untuk mendukung aplikasi dan juga datanya. Ini seperti ini. Balik lagi ke sebelumnya, produk engineering hierarki seperti ini. Ini ada komplit produk. Ada produknya, produk itu perangkat lunak. Ada hardware, software, dan ada infrastruktur. Di dalam software ini ada data, ada function, ada behavior. Ada data, ada behavior. Ini mengacu kepada object oriented. Dan juga ada function. Function ini yang menghubung-hubungkan antara data behavior ini atau disebut sebagai data arsitektur menjadi sebuah prosedural yang bisa dijalankan. Program komponen di sini ada construct, integration atau disebut sebagai detail view, analysis dan design modeling, element view, processing requirement, dan sebagainya. Komponen engineering domain view. Tujuan daripada produk engineering itu adalah menerjemahkan keinginan customer menjadi kemampuan yang bisa didefinisikan ke dalam
produk yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, product engineering seperti juga business process engineering harus menyediakan arsitektur dan infrastruktur. Di sini arsitektur mengacu kepada 4 komponen: software, hardware, data, dan database, dan juga people, orang. Ada 4 komponen sistemnya: perangkat lunak, perangkat keras, data, mengacu kepada database, dan juga orang. Infrastruktur termasuk kepada teknologi yang dibutuhkan untuk menggabungkan 4 komponen tersebut. Kemudian ditambah informasi yang digunakan untuk mendukung kepada komponen-komponen yang ada. Model daripada BPR ini adalah setiap semua proses aktivitas yang berkaitan dengan rekayasa. Bisnis proses ini berlaku secara berulang. Tujuan dari bisnis dan juga prosesnya akan menghasilkan seharusnya sih bisa menghasilkan sesuatu yang bisa beradaptasi lingkungan bisnis yang selalu berubah. Untuk alasan ini, tidak ada awal ataupun akhir untuk BPR. Proses dikenal sebagai proses evolusioner. Artinya ini sebenarnya ada versi 1, versi 2, versi 3, dan selanjutnya. Ini dikatakan sebagai evolutionary process. Kemudian ada 6 aktivitas yang didefinisikan di dalam BPR, business process. Business definisi, business goal atau tujuan daripada bisnis tersebut didefinisikan dengan menggunakan terdiri dari 4 kunci indikasi, yaitu cost reduction atau disebut sebagai biaya yang cukup lah, makanya minimal, time reduction, cost reduction, penurunan biaya, penurunan waktu, peningkatan kualitas, dan juga personal development and empowerment, peningkatan kemampuan seseorang atau karyawan, dan juga personal development, dan juga penguatan daripada karyawan. Identifikasi proses yang telah didefinisikan di dalam business definition yang sebelumnya sudah diidentifikasi. Kemudian bisa diperingkat berdasarkan kepentingan itu, yang paling penting itu seperti apa, dan kemudian untuk diterjemahkan ke dalam aktivitas rekayasa ulang. Proses evaluasi, di mana proses yang ada kita analisis, kemudian kita hitung, di mana tugas daripada proses sudah didefinisikan. Cost dan atau biaya, time consume atau biaya yang waktu yang dibutuhkan di dalam proses sudah ditentukan, dinotifikasi. Kualitas dan kinerja sudah ditentukan, diisolasi. Kemudian spesifikasi proses dan desain berdasarkan dari informasi yang diambil pada sebelumnya, aktivitas BPR sebelumnya, seperti menggunakan use case, ya seperti juga use case yang disiapkan untuk setiap proses yang akan didesain ulang. Dimana ada yang kelima itu mengacu kepada prototyping, proses bisnis yang untuk perekayasaan ulang, pendesain ulang, seharusnya itu di prototyping sebelum secara umum digabungkan ke dalam sebuah bisnis. Aktivitas ini melakukan pengujian prosesnya sehingga ada kecacatan itu bisa, ataupun kekurangan itu bisa
diproses ulang, bisa diperbaiki lagi. Refinement dan instantiation berdasarkan feedback dari prototipe yang tadi, proses bisnis tersebut diperbaiki dan juga diinisialisasi ke dalam sistem bisnis. Ini aktivitas daripada BPR model. BPR model seperti ini. Ada business definition, kemudian proses identifikasi, kemudian proses evaluation, di spesifikasi, prototyping, refine, instantiation. Ada di business definisinya didefinisikan, di prosesnya dari business definisi ada beberapa proses yang didefinisikan, diidentifikasi, dibuat, dievaluasi, dispesifikasi, kemudian didesain. Setelah sudah dispesifikasi dan desain, membuat prototyping. Dari prototyping ini kita menghasilkan evaluasi, instantiation. Apa sejauh mana sih prototyping ini buat, kemudian masuk lagi sebagai proses identification. Nah, ini tugas akhir kelompok. Tugas kelompok ini terdiri dari 3 orang maksimal. Tugasnya buatlah kelompok dengan anggota maksimal 3 orang. Nah, ini tugasnya itu mencakup buatlah rancangan dari software game pendidikan untuk mahasiswa. Ini tidak tergantung dengan mata kuliah di teknik elektro, silahkan dibuat. Tapi ini yang dibuatnya itu bukan softwarenya, tapi rancangannya saja. Cakupan rancangannya meliputi materi kuliah yang telah diajarkan pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Cakupannya itu sampai desain user interface. Sebenarnya kalau yang ini cakupannya mencakup biaya, detail, biaya proses, dan lain sebagainya. Nah, ini akan dijelaskan di pertemuan terakhir, detailnya yang mengenai user design-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.